Shalom. Devosi Dua Raja-Raja pasal yang ke-12. Ayat pertama sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ayat 18-21. Tetapi Yoas raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimnyalah semuanya itu kepada Hazael raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Yozakar anak Simeat dan Yozabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman Tuhan. Banyak orang bisa mengawali segala sesuatu dengan baik dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan, juga dalam pernikahan, mungkin juga persahabatan dan juga berbagai macam hal yang lain. Namun awal yang baik tidak menjamin akhirnya baik juga. Seperti itulah yang dialami dalam kehidupan Yoas, sang raja muda yang menjadi raja sejak usia 7 tahun. Dalam 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 21, ia diasuh oleh putri Yoseba, bibinya, dan Imam Yoyada, pamannya. Firman Tuhan mencatat bahwa Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Ia juga melakukan reformasi dan renovasi terkait dengan rumah Tuhan. Namun Yoas tidak menjauhkan bukit penyembahan berhala, sehingga Yehuda kembali terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Ketika Tuhan mengutus para nabi untuk menegurnya, Yoas dan para pemimpin Yehuda tidak mau mendengarkan. Yoas bahkan membunuh Zakaria dan Yoyada ketika ia berusaha mengingatkan Yoas akan kesalahannya. Hidup Yoas berakhir dengan pemberontakan dari para pegawainya dan ia terbunuh. Meski ia mengawali perjalanan hidup sebagai raja yang baik, namun ia mengakhiri dengan tidak baik. Ketika ia mulai kompromi terhadap dosa penyembahan berhala, jalan hidupnya mulai bergeser dari jalan Tuhan. Hatinya tidak lagi terpaut kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Ia merenovasi rumah Tuhan, tetapi ia tidak merenovasi hati dan hidupnya. Belajar dari kehidupan Yoas, mari kita belajar untuk tidak kompromi terhadap dosa. Sekali kita mulai kompromi terhadap dosa, tanpa disadari kita akan berjalan terlalu jauh dari jalan Tuhan. Mari senantiasa merenovasi hidup kita agar tetap terpaut kepada Tuhan Allah sehingga kita tidak tersesat. Dengan demikian, kiranya hidup Kristen kita awali dengan baik, dan kita pun akan mengakhiri kehidupan Kristen kita dengan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan Kristen kita. Tuhan Yesus memberkati.